semuanya, nama saya Michelle Wilhelmina Raffi, NIM 23005. Di sini saya dan teman saya akan membuat tugas UAS, yaitu tentang keberagaman di Indonesia melalui wisata kuliner. Nah, sekarang saya sedang berada di Amang Banjar, Yogyakarta. Di sini adalah merupakan makanan khas kuliner Banjar. Di sini ada nasi kuning Banjar, nasi kuning mie habang Banjar. Halo guys, kembali lagi di sini ada nasi kuning Banjar. Nah, nasi kuning Banjar ini ada nasi kuning sama tempe orak-arik, ada telur sama sambal, ada mie sama kacang panjang, dan juga ada kerupuk. Nah, tadi kita udah memperlihatkan beberapa jenis makanan dari Banjar yang ada mie habang sama soto Banjar. Nah, sekarang kami berfokusnya kepada makanan tersebut karena UAS kami menjelaskan tentang keberagaman yaitu kuliner di Indonesia. Nanti kami akan bertanya kepada pemilik apakah ada bumbu khusus dari makanan yang telah kami pesan, atau seperti misalnya mie habang yang berwarna merah, apakah ada bumbu khususnya. Nanti kita langsung tanya kepada pemilik. Kembali lagi dengan saya Vincentius Valentino dari Prodi Teknik Mesin. Oke, saya di sini bersama dengan owner dari Amang Banjar, Yogyakarta. Oke Mas, jadi pertanyaannya apa yang membedakan nasi kuning Banjar dengan nasi kuning pada umumnya? Oke, jadi hal yang paling membedakan paling pertama adalah kita itu dari daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, itu memiliki namanya bumbu habang. Nah, biasanya di daerah lain itu nasi kuningnya itu kan biasanya cuma telur yang udah digoreng dan lain-lain. Nah, tapi dari kita itu ada bumbu masak habang yang menjadi ciri khas dan pasti di Banjarmasin menggunakan bumbu habang tersebut. Oke Mas, kalau gitu dari mie habangnya sendiri Mas? Nah, untuk mie habang ini mungkin dari teman-teman jarang mengetahuinya karena memang produksi dari mie habang ini tuh itu unik. Jadi dia tuh bukan pakai saus tapi memang alaminya warnanya warna merah seperti itu, Mas. Oke Mas, kalau gitu lanjut ke soto Banjar. Ya. Kalau untuk soto Banjar sendiri ini memang setiap daerah kan punya ciri khas masing-masing kalau soto. Nah, dari kita itu mungkin yang paling membedakan tuh bumbunya, dan kita menggunakan susu evaporasi yang dimana itu bikin rasanya jadi lebih unik lah. Mungkin dari masnya jarang lah kalau ingin ngerasain soto Banjar. Oke, itu saja mungkin dari kelompok kami tentang ciri khas dari soto Amang Banjar, Yogyakarta. Oke, kita akan pergi ke tempat yang menjual sate Madura yang ada di Yogyakarta ya. Nanti kita akan sedikit membahas mungkin apa sih yang membedakan sate Madura itu dengan sate dari daerah lainnya juga. Sekarang kita let's go untuk ke tempat penjualannya dulu. Oke, sekarang di depan saya ini udah ada sate khas Madura ya, yang saya temukan di sekitar tempat tinggal saya di Yogyakarta. Ini ya satenya. Ya. Ini yang agak sedikit membedakan dengan sate dari daerah lain itu dia ini lebih bumbunya tuh lebih kental. Ya, terus potongan dagingnya itu ciri khasnya dia itu panjang jadi tipis-tipis tapi panjang gitu. Lalu juga dia ini menggunakan bumbu petis yang bikin rasanya itu kayak ada khas karamelnya gitu. Terus juga untuk yang membedakan dengan yang daerah lain tuh mungkin contohnya kayak di sate Padang. Mungkin saya sambil makan ya.
Kalau kayak di sate Padang itu dia nggak pakai bumbu kacang. Jadi juga mereka itu bumbunya itu dominan ke pedas gurih. Sebenarnya kalau ini juga bisa pedas sih, tapi ini pedasnya bukan karena bumbu, melainkan bisa request tambah cabai sendiri. Ada juga contoh lain tuh sate kayak di sate Ponorogo. Jadi kalau di sate Ponorogo itu dia satenya itu direndam bumbu dulu dengan sebelum dibakar itu dia direndam bumbu dulu. Kalau sate Madura ini enggak, jadi dia diberi bumbunya itu pas mulai dibakar. Ini adalah salah satu bukti bahwa dari implementasi sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi meskipun ini itu khas Madura, khas dari daerah Madura, tetapi pembelinya itu banyak dari berbagai daerah yang memang biasanya mereka tuh dominan dengan satu rasa. Tapi dari pengamatan saya sendiri juga, pembelinya itu bahkan lebih banyak dari orang yang bukan dari daerah Madura. Mungkin vlog saya segini saja. Kurang lebihnya terima kasih. Hai teman-teman, hari ini aku akan mengajak kalian menjelajahi rasa Nusantara lewat dua makanan tradisional, yaitu lopis dan tiwul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andreas Agastia dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan makanan tradisional, yaitu lopis dan tiwul. Tapi bukan cuma soal makanan saja ya. Di sini kita juga bakal melihat bagaimana kedua makanan ini mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai keberagaman dulu deh. Sebelumnya Indonesia itu punya banyak banget makanan khas dari Sabang sampai Merauke. Tapi kali ini saya memilih lopis dari Jawa dan tiwul dari Gunung Kidul. Lopis ini terbuat dari beras ketan yang lengket, seperti namanya saja, beras ketan atau ketan yang biasa dikonsumsi itu sangat lengket sekali. Nah, kelengketannya ini punya makna khusus, teman-teman. Ini mengingatkan kita pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Meski bahan-bahannya berbeda, ketan, gula merah, kelapa, dan semuanya itu menyatu jadi satu rasa yang enak. Sama seperti kita yang berbeda suku, budaya, bahasa, tapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oke, sedangkan di sini tiwul adalah makanan sederhana yang dulu jadi makanan pokok masyarakat daerah Gunung Kidul. Dari sini kita belajar tentang kerja keras dan kemandirian yang sejalan dengan sila kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiwul di sini mengingatkan kita untuk menghargai perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke, ini adalah sesi yang mungkin ditunggu-tunggu. Sekarang bagian yang paling penting, yaitu mencoba rasanya lopis dan tiwul. Ini adalah lopis. Mantap. Di sini ada tiwul juga. Bentuknya seperti nasi tapi warnanya coklat. Bahan dasarnya adalah ubi campur gula merah. Rasanya mantap. Rasanya di sini berbeda-beda, tapi semuanya punya cerita tersendiri dari setiap suapannya. Kita bisa merasakan betapa kayanya Indonesia. Inilah yang membuat Indonesia istimewa. Keberagaman bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk kita nikmati dan kita jaga. Jadi, teman-teman, menjelajahi rasa Nusantara itu lewat lopis dan tiwul bukan cuma soal makanan yang enak saja, tapi juga tentang belajar nilai Pancasila, menghargai perbedaan, dan memperkuat kerjasama. Thank you. Jadi
siang. Ini saya di sini dari kelompok 7 akan memperkenalkan nama Facium Bulubu dengan NIM 235214043. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ikan kering yang berasal dari NTT, lebih khususnya daerah Sumba. Bukan hanya tentang makanan saja yang saya akan mereview, tapi tentang juga nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Lebih terutama sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, pembuatan dan menjual ikan kering bisa mencerminkan nilai syukur kepada Tuhan atas hasil laut, masyarakat menghargai rezeki yang diberi alam dan memanfaatkannya dengan baik tanpa merusak lingkungan. Jadi baik, sini kita langsung aja ke ini makanannya. Di sini ada ikan kering dan nasi. Nah, ikan kering ini adalah ikan yang diawetkan dengan cara menghilangkan kadar air melalui penjemuran atau penggaraman di banyak daerah, termasuk daerah NTT dan sekitarnya. Ya, terlebih khususnya daerah timur lah. Ini makanan ikan kering adalah hal yang sangat umum menjadi lauk favorit. Berikut penjelasan singkat tentang makanan ikan kering. Apa itu ikan kering? Ikan yang sudah diberi garam, dijemur sampai kering, kadang juga diasap. Hasilnya adalah ikan yang lebih awet, gurih, dan memiliki aroma khas. Contohnya seperti ini, memiliki aroma khas. Cara memasak ikan kering paling umum, digoreng hingga renyah, diolah jadi sambal ikan kering, dibuat tumis dengan cabai dan bawang, dicampur sayuran atau bubur. Tapi ini hanya digoreng dan diberi sedikit ini perasa, contohnya bawang dan lain-lain, garam. Kenapa banyak orang makan ikan kering? Rasanya gurih dan kuat, bisa disimpan lama tanpa kulkas, mudah dimasak, cocok dimakan dengan nasi panas, dan harganya juga relatif murah. Kalau ini bukan dibeli tapi ini langsung dikirim dari NTT. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kaya protein, bisa menjadi lauk darurat dan tahan lama. Kekurangannya adalah kandungan garam yang sangat tinggi, perlu dikontrol jika sering makan ini. Kalau digoreng terlalu kering bisa agak keras. Beberapa jenis punya bau yang tajam, tapi ini tidak karena ini langsung dikirim dari sana. Bukan dibeli di sini, tapi ini ikan yang diawetkan dari NTT lalu dikirim melewati ekspedisi. Ya. Dari itu sekian dari saya mempresentasikan tentang ikan kering yang berada di NTT. Salam Nusantara. Baik, saya Justin Risanaka dengan 235214026 akan mempresentasikan makanan yang akan saya makan, yaitu babi panggang karo atau yang bisa disebut dengan BPK ya teman-teman ya. Jadi babi panggang karo itu berasal dari daerah saya, yaitu daerah Sumatera Utara, khususnya dari suku Batak Karo ya teman-teman. Jadi BPK ini lebih dari sekedar hidangan non halal. BPK adalah manifestasi budaya dan tradisi yang kaya, menunjukkan keragaman kuliner Indonesia yang dilindungi oleh nilai-nilai Pancasila ya teman-teman, khususnya dari aspek toleransi dan kebebasan berkeyakinan. Terus kita akan masuk ke karakteristik dari babi panggang karo dan proses pembuatan dari babi panggang karo ini. Babi panggang karo memiliki ciri khas yang membedakannya dari hidangan babi panggang yang lain. Hidangan ini melibatkan proses pemanggangan daging babi yang telah dilumuri bumbu rempah sederhana, menghasilkan tekstur kulit yang renyah atau crispy dan daging empuk di bagian dalam. Terus ada elemen-elemen yang penting juga. Yang pertama itu daging. Dia menggunakan daging babi muda yang diiris dan dipanggang hingga matang sempurna. Terus ada sambal andaliman. Ini kunci utamanya teman-teman dari BPK ini, karena dia membuat makanan ini menjadi unik. Karena dia memberikan sensasi rasa pedas, asam, dan sedikit getir di lidah kita ya. Terus biasanya juga ada saus cocolan yang dimana itu adalah saus darah. Terus ada pelengkapnya itu biasanya babi panggang karo ini dimakan dengan nasi dan ada daun ubi tumbuknya atau daun singkong tumbuk ya teman-teman ya.
Terus kita akan masuk ke eh, nilai-nilai Pancasila yang saya dapatkan sebelum saya makan babi panggang karo ini ya. Jadi yang saya dapatkan itu ada dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu ada sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sila pertama ya ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya keberadaan babi panggang ini menunjukkan pengakuan negara terhadap kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan dan tradisi budayanya, termasuk dalam pilihan konsumsi makanan gitu ya teman-teman ya. Terus ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. PPK adalah salah satu representasi dari kebinekaan kuliner. Makanan ini memperkaya rasa Nusantara dan membuktikan bahwa perbedaan budaya baik dalam hal halal maupun non halal justru menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa dalam kesadaran bahwa semua adalah bagian dari warisan Indonesia, teman-teman. Terus ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan BPK sebagai warisan kuliner daerah yang sah mencerminkan adanya kesetaraan penghargaan budaya di seluruh Indonesia. Semua tradisi terlepas dari sifat makanannya memiliki hak yang sama untuk dipertahankan dan dikenal sebagai aset nasional. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan adalah babi panggang karo bukan sekedar hidangan lezat dari Sumatera Utara, melainkan juga simbol nyata dari toleransi dan persatuan Indonesia. Dengan menikmati dan menghargai keberadaan babi panggang karo atau BPK, masyarakat turut merayakan kekayaan budaya dan mengimplementasikan nilai-nilai fundamental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu teman-teman ya. Oh iya, saya akan sedikit tambahin lagi, mungkin ada tadi kelupaan bahwasannya ada juga saksang dan ada juga supnya ya teman-teman ya. Oke, kebetulan ini saya sudah beli babi panggang karonya. Ini ada supnya, terus ada babi panggang karonya. Ini yang kita namakan dengan saksang, dan ini dia yang membuat makanan ini menjadi unik, yaitu sambal andaliman. Oke, saya akan makan ini dengan nasi ya teman-teman. Jadi makanan ini tuh sangat saya sukai karena yang pertama karena dia unik, dan saya juga suka sambal andaliman gitu. Karena rasanya itu sangat nikmat kalau dimakan dengan nasi dan dimakan dengan babi panggang karonya. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi makanan ini tuh sudah saya makan sejak kecil mungkin ya, karena saya juga berasal dari Sumatera Utara, dari kota Medan, jadi makanan ini tuh sudah melekat di saya juga gitu. Oke, mungkin saya akan coba makan dulu. Sebelum makan, izinkan saya berdoa ya teman-teman ya. Amin. Jadi bentuk dari babi panggang karo itu seperti ini ya. Dia itu dipanggang sampai benar-benar sangat terasapi gitu, dan dia sangat enak. Oke, kita akan campurkan dengan andaliman. Kita ambil nasi. Oke, ini ya teman-teman, mari makan. Rasa dari andalimannya itu sangat nendang, tapi tidak menghilangkan cita rasa dari babi panggang karo ini. Gitu teman-teman ya. Ini ada saksangnya. Kalau saksang itu dia ada campuran dari darah babinya juga sedikit. Oke, akan saya makan juga dengan nasi. Oke, mungkin saya akan lanjut habiskan dulu. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.